Miss Novi. Bertemu lagi dengan Miss Novi hari ini. Oh iya, kabar anak-anak Miss Novi di rumah hari ini bagaimana? Semuanya sehat-sehat ya? Sama Miss Novi dan Miss-Miss yang lain juga semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja. Di sini Miss Novi akan bercerita kepada anak-anak, yaitu tentang keberanian mengungkapkan pendapatnya di depan kelas. Pasti anak-anak mengalami ini kan? Biasanya kalau gurunya bertanya, ayo anak-anak, siapa yang berani maju ke depan menjawab soalnya? Gak bisa Miss, diam takut. Nah, di sini Miss Novi punya cerita buat anak-anak. Mau mendengarkan ceritanya? Nah, makanya anak-anak di rumah perhatikan Miss Novi. Pada suatu kali ada seorang anak bernama Didi. Namanya siapa sayang? Namanya Didi. Nah, ketika Didi ini berada di dalam ruangan kelas, dia sedang mendengarkan seorang guru menerangkan mata pelajaran di depan kelas. Lalu gurunya berkata, "Ayo anak-anak, siapa di sini yang bisa menjawab pertanyaan guru di depan?" Lalu Didi hanya bisa termenung, aduh gimana ya? Di situ respon atau sikap Didi mulai gelisah dan takut. Yuk kita lihat ya sama-sama ceritanya. Ayo anak-anak, siapa yang bisa? Aduh, aku ingin menjawab soal itu, tapi takut salah. Saya bisa, Bu. Hasilnya 60. Ya, benar. Ternyata jawabanku benar, tapi aku tidak berani menjawab. Bagaimana sayang ketika melihat cerita tentang Didi di dalam kelas? Ternyata anak-anak Miss Novi mengalami hal yang sama ya, seperti apa yang dialami Didi di dalam kelas. Nah, tadi kan anak-anak melihat, ternyata Didi tahu jawabannya loh. Kadang juga anak-anak seperti itu kan, sama seperti Didi. Anak-anak tahu jawabannya, tapi tidak berani maju, tidak berani mengungkapkan pendapatnya. Padahal jawaban Didi dan jawaban anak-anak bisa. Nah, akhirnya apa yang terjadi kepada Didi? Ketika Didi pulang, Didi merasa kesal. Yuk kita lihat lagi ya ceritanya Didi, bagaimana responnya Didi ketika Didi pulang ke rumah ketemu orang tuanya. Kenapa wajahmu lesu? Tadi di sekolah ibu guru memberikan soal matematika. Sebenarnya jawabanku benar, tapi aku tidak berani menjawab karena aku takut salah. Kenapa harus takut? Lebih baik berani mencoba satu kali meskipun gagal daripada tidak pernah berani mencoba sama sekali. Ini ibu punya sedikit cerita. Hei biji, apa kau akan tumbuh di sebelahku? Tidak, aku takut tumbuh. Kenapa harus takut? Aku takut nantinya tidak ada yang merawatku dan aku pun layu. Aku takut saat aku tumbuh nanti aku akan ditebang dan diambil kayunya. Karena terlalu takut, biji 2 pun tidak mau tumbuh. Sedangkan biji 1 pun Kenapa kau tidak menumbuhkan lekas tunas. tumbuh? Tidak, aku takut. Biji 2 pun tumbuh besar. Sementara biji 1 masih berupa biji. Suatu hari, ada seekor ayam yang lapar. Melihat ada biji, akhirnya biji itu pun dimakan oleh ayam. Sementara biji 1 tumbuh subur dan dirawat oleh masyarakat serta bermanfaat bagi orang banyak. Nah, Andi, tidak perlu takut tampil menunjukkan dirimu. Tidak perlu takut salah. Orang-orang sukses di luar sana adalah orang-orang yang berani tampil dan maju. Baiklah Bu, Andi tidak akan takut lagi. Andi akan menjadi anak pemberani biar sukses. Ayo anak-anak, siapa yang berani maju menjawab soal ini? Saya Bu. Baiklah Andi, silahkan maju. Wah, jawabannya benar. Tepuk tangan buat Andi. Bagaimana anak-anak ketika anak-anak mendengarkan cerita tentang 2 buah biji? Nah, 2 buah biji tadi ternyata mereka punya pendapat masing-masing.
biji yang satu ingin tumbuh besar supaya bisa bermanfaat buat orang banyak. Tapi biji yang satu pesimis, takut, gak mau hidup. Karena kenapa? Karena dia takut kalau nanti ketika dia tumbuh tidak ada yang merawat. Nah, dari kisah dua biji ini dan dari kisah tentang Didi yang tadi, anak-anak tidak perlu takut walaupun anak-anak belajar di rumah hari ini ataupun nanti anak-anak belajar di sekolah dan bertemu dengan miss-missnya. Anak-anak tidak perlu takut ya ketika guru bertanya kepada anak-anak atau ketika missnya nanti, ayo siapa yang bisa menjawab? Jangan takut salah. Gak apa-apa sayang, anak-anak gak bisa tapi mau belajar untuk bisa ya. Miss-missnya di sini gak ada yang marah kalau anak-anak gak bisa. Namanya juga anak-anak mau belajar untuk bisa menjadi orang sukses. Sama seperti papa mamanya juga di rumah ya gak? Papa mamanya bisa bekerja karena apa? Karena orang tuanya dulu belajar sungguh-sungguh sehingga mereka bisa sukses. Anak-anak juga mau nggak seperti missnya Miss Novi, Miss Olin dan miss-miss yang lain, seperti papa mama yang bekerja di kantor atau di mana, kan udah sukses. Nah, anak-anak juga harus seperti itu supaya nanti ketika besar anak-anak bisa sukses dan bisa berhasil, bisa membanggakan orang tua, bisa membanggakan papa mama di rumah. Nah, bagaimana anak-anak? Masih takut? Masih malu mengungkapkan pendapatnya? Jangan takut ya, kita sudah belajar dari Didi ya. Kita sudah belajar dari Didi dan kita mau belajar seperti biji yang pertama tadi ya. Cuman satu buah biji tapi bermanfaat untuk orang banyak. Nah, anak-anak sudah tahu kan ceritanya? Di sini kita mau ngapain nih, Solin? Kita mau nyanyi lagu judulnya Aku Anak Berani. Aku Anak Berani ya. Oke, Miss Solin, kita udah siap, Miss Solin? Siap. Yuk anak-anak perhatikan ya. Ini lagunya lagu baru. Siapa yang buat, Miss Solin? Siapa ayo? Ayo. Ini yang buat lagunya Miss Olin dan Miss Novi Iya, ya. anak-anak nanti pelajari di rumah ya, nyanyi sama-sama Iya, ya. Miss Olin. Oke. Ya, dan saja yang Miss Novi sampaikan buat anak-anak dan tetap belajar dan semangat di rumah. Bye bye.